Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari Kamis tanggal 11 Mei tahun 2023, kami di Hotel Semarang mengikuti rakor hari yang kedua, ada komponen ketiga program unggulan Gus Menteri Agama Republik Indonesia, yaitu program REP MEKR Madrasah Reform yang akan digulirkan 5 tahun proyeknya, yaitu mulai dari 2020 sampai 2024. Ini materi dari Pak Zainal Adib dari admin pusat KKGTK. Mari kita ikuti kelompok kerja KKG, kelompok kerja KKM, dan kelompok kerja pengawas. Materinya sangat penting. Monggo diikuti sama-sama. Sambil menunggu diberikan akses, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada Bapak sekalian admin Jawa Tengah. Yang pertama, bahwasanya untuk verifikasi dan validasi proposal itu sesuai edaran terakhir di tanggal 15, tapi ada kemungkinan besar itu kami tambah sampai dari tanggal 20, itu sudah terakhir ya. Jadi minimal di tanggal 20 itu status proposal itu minimal sudah disetujui oleh admin pusat ya. Terus kemudian yang perlu diperhatikan terkait dengan approval, ini pengalaman saya ya, terkait dengan approval proposal, yang pertama yang harus dipastikan adalah bahwasanya anggota atau personil dari kelompok kerja itu harus linear dengan kelompok kerjanya. Contoh, jika Bapak Ibu sekalian membuat SK kelompok kerja itu adalah MGMP/MTS matematika, maka personil yang harus dimasukkan ke dalam kelompok tersebut adalah jenjang MTS dan mapelnya adalah matematika. Nah, terkait dengan linearitas ini, kami itu mengacu kepada 3 isian data di dalam di dalam simpatika. Yang pertama itu adalah mapel kelas ya, terus kemudian ijazah S1-nya itu jurusannya apa, terus kemudian prodi sertifikasinya. Itu untuk yang kelompok kerja guru. Sedangkan untuk yang kelompok kerja pengawas dan kelompok kerja kepala madrasah itu kami mengambilnya tugasnya ya. Jadi untuk yang mata pelajarannya itu kami lepas, apapun mapelnya atau apa yang bersangkutan tidak mengajar juga tidak apa-apa, asalkan tugasnya di dalam simpatika itu adalah kepala madrasah. Nah, itu aturannya seperti itu. Nah, ini kami temukan ada beberapa kendala, bukan kendala sebetulnya, ada ketidaksamaan persepsi terkait dengan linearitas personil ini. Kenapa baru sekarang muncul? Sebetulnya di tahun 2022 itu sudah kami kunci sebetulnya ya. Cuma memang sampai saat ini dari sistemnya itu misalnya kebobolan ya. Kemudian kenapa harus kami ulang lagi? Karena ternyata di tahun ini GPK itu punya perhatian lebih terhadap linearitas personil ini terhadap kelompok kerja ya. Dan informasi ini sudah kami sampaikan kepada admin provinsi ya. Jadi bukan berarti kok tiba-tiba, bukan ya. Sebetulnya dari tahun kemarin juga sudah kami sampaikan, tapi memang secara sistem itu masih kecolongan sebenarnya ya. Dan mudah-mudahan di tahun ini itu tidak terjadi lagi, karena perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, tim developmentnya KKGTK Madrasah itu sampai dengan saat ini itu mengalami 3 kali perubahan tim ya, tim pengembangnya. Itu walaupun dari secara organisasinya itu masih sama, cuma orang yang menangannya itu sampai dengan 3 kali. Pada akhirnya saya harus mengingatkan kembali kepada tim pengembang yang baru agar untuk mengecek kembali permintaan data yang sudah kami pernah mintakan sebelumnya. Dan
tambahkan di awal agar nanti saat kelompok kerja wilayah Bapak Ibu sekalian di audit oleh Ditjen maupun BPK itu tidak menjadi temuan. Kan kasihan uang sudah dipakai habis, tapi kan ada teman suruh mengembalikan. Nah itu ya, jadi itu untuk meminimalisir itu, makanya itu perlu kami sampaikan. Terus kemudian yang kedua terkait proposal yang statusnya masih draft ya, di khususnya untuk Jawa Tengah itu masih banyak sekali data yang saya temukan, khususnya itu mungkin saya perlu sampaikan di tahun 2023 itu yang statusnya. Materi sambungannya ada pada video yang kedua ini, juga sangat penting langkah-langkah yang ditempuh oleh kelompok-kelompok kerja. Monggo diikuti.